Kau berikan untuk kami dapat menikmati segala berkat dan segala kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Memang kami tidak selalu mengerti apa yang terjadi di sekitar kami. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau sungguh sangat baik. Dan kebaikan-Mu itu yang akan terus berlaku dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terus berlaku dalam kehidupan kami. Hati dan pikiran kami terbuka, ya Tuhan. Siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini, sore ini, bukan hanya sekedar informasi yang kami terima, Tuhan. Tetapi juga pewahyuan yang sanggup mengubahkan arah kehidupan kami. Sehingga transformasi terjadi dalam hidup kami. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore ini? Yang mau siap katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, dan saya juga ingin belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara tentang menjadi dewasa. Journey to maturity. Apa itu menjadi dewasa? Perjalanan menuju kedewasaan. Ya, perjalanan menuju kedewasaan. Nah, tujuan kehidupan bukanlah kesempurnaan, melainkan kedewasaan. Saudara harus dengarkan baik-baik. Jangan mencari suami yang sempurna. Jangan mencari istri yang sempurna. Karena tidak ada orang yang demikian. Jangan mencari pasangan hidup yang sempurna. Karena tidak ada yang demikian. Tidak ada gereja yang sempurna. Demikian tidak ada juga gembala yang sempurna. Bapak Ibu Saudara tidak bisa mencari gereja yang sempurna, gembala yang sempurna. Karena tidak ada yang demikian. Kalaupun ada gereja yang sempurna, pada saat saudara datang di gereja itu jadi tidak sempurna. Gara-gara saudara. Iya. Jadi tujuan kehidupan kita bukanlah kesempurnaan. Tetapi apa? Kedewasaan. Ayo berkata sama-sama dengan saya. Kedewasaan. Yes, kedewasaan. Nah, menjadi tua itu otomatis. Menjadi dewasa merupakan sebuah keputusan. Saudara tidak usah ngapa-ngapain, tapi untuk menjadi dewasa perlu sebuah keputusan. Karena dewasa tidak otomatis. Kedewasaan dimulai dari keberanian seseorang untuk mengambil tanggung jawab. Nah, ini sebabnya kita bisa menemukan orang yang sudah berumur tapi tidak dewasa. Pada saat yang bersamaan, kita bisa mendapatkan anak muda. Anak yang sangat muda, tapi dia sangat dewasa. Di masyarakat kita ini terlalu banyak orang yang tua, yang belum dewasa. Dan yang lebih repot lagi,
kalau mereka memegang posisi-posisi yang penting dan mereka pegang otoritas. Wah, itu bahaya. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ada 5 jawatan di situ. Ada 5 posisi yang diberikan, yaitu apa? Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Untuk memperlengkapi, perhatikan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu harus dibangun. Tidak terjadi begitu saja, harus dibangun. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi merupakan sebuah progres untuk kita mencapai semuanya itu. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Perhatikan. Kedewasaan penuh, bukan kesempurnaan. Ingat tujuan kita awal tadi? Tujuan kehidupan kita bukan kesempurnaan, tapi kedewasaan. Tapi kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Dikatakan di ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran. Saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara, rupa-rupa angin pengajaran akan selalu ada. Akan selalu ada. Saudara tidak bisa ngerem. Saudara tidak bisa menutup. Saudara tidak bisa membatasi. Akan selalu ada. Saudara tidak bisa, sama seperti saudara tidak bisa menentukan bagaimana orang akan bertindak. Saudara tidak bisa menentukan, saudara tidak bisa menutup semua mulut orang berkata negatif atau semua mulut orang yang gosip tentang saudara. Saudara nggak bisa tutup mulut-mulut orang itu. Kalau saudara berhasil menutup 1, 2, 3, 4, 5, akan ada 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya yang siap untuk ngomongin lagi. Saudara nggak bisa menghentikan itu. Tapi yang saudara bisa lakukan adalah bagaimana saudara mau bereaksi terhadap hal tersebut. Di bawah apa? Kendali, kontrol Bapak Ibu Saudara masing-masing. Betul apa ya? Iya. Bagaimana saudara mau merespon terhadap itu? Yang ada di bawah kontrol Bapak Ibu Saudara. Sama seperti ini. Saudara nggak bisa berbagai macam pengajaran, angin-angin pengajaran akan selalu ada. Tapi kalau saudara tetap menjadi anak-anak, maka saudara akan mudah diombang-ambingkan. Saudara dengar ini, ngomong ini. Kemudian saudara besok pagi saudara dengar ini, ngomong itu. Kemudian minggu depan saudara dengar si ini ngomong ini. Kemudian saudara tidak ada yang menggembalakan.
Saudara sering datang kemana saudara mau pergi. Saudara gak mau tertanam di satu rumah, maka saya gak heran kalau saudara kemudian jadi orang linglung, bingung, diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Karena tidak ada satu suara yang bisa sungguh-sungguh saudara anggap sebagai suara yang patut saudara dengar. Ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita harus bertumbuh, mengenal Kristus sampai kita tidak lagi anak-anak, tapi kita bertumbuh menjadi orang dewasa. Dan bukan cuma sekedar dewasa. Firman Tuhan katakan tadi apa? Tapi mencapai kedewasaan penuh. Nah, hari ini izinkan saya menyampaikan ada beberapa fase kehidupan kita. Yang pertama, kita akan belajar fase kehidupan. Fase yang pertama adalah fase ketergantungan atau fase dependensi. Setiap orang memulai kehidupannya ada dalam fase ini. Fase ketergantungan. Kita tergantung sama orang lain. Kalau kita tidak dibantu, maka kita mati. Betul nggak? Semua bayi, kita semua pernah jadi bayi bukan? Semua bayi itu pasti dibantu. Ya. Kita semua pernah jadi bayi. Bukti bahwa sampai hari ini kita bisa ada di tempat ini, mengikuti ibadah di Sela Bentana ini, karena dulu ada yang bantu kita. Iya kan? Kita semua pernah ada dalam atau masih ada dalam fase ketergantungan. Di mana kita senantiasa bergantung kepada orang lain. Untuk menolong kita. Untuk bantu kita. Untuk support kita. Kita tidak bisa melakukan kewajiban kita sendiri tanpa dibantu. Kita harus selalu diawasi. Kita selalu perlu untuk diajar. Kita tidak bisa dimintain tanggung jawab karena masih di bawah umur. Kita tidak bisa mengerti kebenaran. Nggak bisa diajak untuk ngerti kebenaran. Nggak bisa. Karena otaknya belum berkembang secara penuh. Karena pengertiannya belum luas. Nggak bisa dituntut untuk mengerti segala sesuatu dengan sendirinya. Jadi, perlu selalu dibilangin. Perlu selalu diingatkan. Mudah diombang-ambingkan
oleh berbagai macam pengajaran. Dalam arti mudah untuk dipengaruhi, mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi. Bapak Ibu Saudara, semua yang saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara ini adalah sifat seorang anak. Betul apa tidak? Iya, anak-anak perlu diajar untuk berterima kasih. Nggak bisa sendiri berterima kasih. Harus selalu diajar. Kalau dikasih bilang apa? Terima kasih. Bagus. Tapi harus selalu diingatkan. Setiap kali dikasih lagi, kita tanya, bilang apa? Terima kasih. Bagus. Kita kasih tahu. Selalu diawasi. Harus selalu diawasi. Seperti yang saya katakan tadi. Cara berpikirnya selalu konkret. Perlu diawasi. Perlu selalu dikasih tahu. Udah bikin PR belum? Udah mandi belum? Udah sikat gigi belum? Udah cuci tangan belum? Demikian kita semua pernah ada atau masih dalam fase tergantungan. Secara rohani sama juga loh Bapak Ibu. Orang-orang yang demikian harus selalu diingatkan. Udah pergi ke gereja belum? Udah baca firman Tuhan belum? Udah datang ke kul belum? Udah kasih persembahan belum? Udah kembalikan perpuluhan belum? Udah berdoa belum? Harus diingatkan. Harus selalu diawasi. Gak bisa sendiri. Mudah diombang-ambingkan oleh macam-macam pengajaran. Jarang bisa berterima kasih. Cepat untuk mengeluh. Mereka nggak ngerti kalau aturan itu untuk kepentingan mereka. Mereka pikir kalau mereka menjalankan aturan itu untuk menyenangkan orang yang memberikan aturan. Nih, gue sudah ke gereja biar Tuhan seneng. Nih, gue sudah mengampuni biar Tuhan seneng. Nih, gue sudah bayar perpuluhan biar Tuhan seneng. Mereka mengerti kalau mereka melakukan perintah Tuhan itu untuk keuntungan Tuhan. Bukan untuk keuntungan mereka. Tapi kita harus maju kepada fase yang berikutnya. Yaitu fase mandiri. Ya. Fase berikutnya adalah fase mandiri. Fase independence. Di mana seseorang mulai beranjak dewasa. Mulai dapat berdiri sendiri. Tidak perlu lagi dibantu. Mulai mengerti kewajibannya. Tidak perlu lagi diajarin. Itu sebabnya bisa dimintai tanggung jawab. Tidak menyusahkan orang lain. Karena dia sudah bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Tapi dia hidup cukup untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk peduli orang lain. Orang-orang yang seperti ini akan bilang ngurusin diri sendiri aja susah, apalagi ngurusin orang lain. Tapi dia tidak akan ngerepotin kita. Karena dia mencoba untuk berdiri sendiri. Dia mencoba untuk support dirinya sendiri. Tapi kita juga
harus tahu orang yang seperti ini tidak bisa diandalkan untuk dimintai pertolongan. Tapi dia tidak akan menyusahkan kita karena dia mencoba untuk mencukupi diri sendiri. Orang yang seperti ini tidak perlu diawasi secara ketat. Tidak perlu diajari karena dia bisa belajar sendiri. Dia mau cari sendiri. Dia mau cari tujuan hidupnya sendiri. Dia mau cari identitasnya sendiri. Dia mulai berkelana. Dia mulai bereksplor hal-hal yang di luar kebiasaan dia. Saya sedang berbicara soal orang-orang yang mulai beranjak dewasa. Ya. Secara rohani, orang-orang yang demikian sama juga. Dia nggak perlu lagi diawasi. Bisa ke gereja sendiri. Bisa berdoa sendiri. Bisa cari firman Tuhan sendiri kalau dia lagi kepepet. Kalau dia lagi perlu. Tapi dia tidak punya waktu untuk melayani. Dia tidak punya waktu untuk memberikan dirinya tertanam atau dia tidak punya waktu untuk memberikan dirinya menolong orang lain. Karena dia pikir, saya sibuk dengan diri saya sendiri. Paling tidak, saya tidak merepotkan orang lain. Ya. Beda sama orang-orang yang ada dalam fase ketergantungan. Fase ketergantungan selalu bergantung kepada pemimpinnya. Selalu bergantung kepada pendetanya. Selalu isinya begini, tolong dong saya Pak Pendeta. Bantu saya dong Pak Pendeta. Doakan saya dong Pak Pendeta. Sekali lagi, saya katakan tujuan kehidupan bukan kita berhenti sampai di fase mandiri. Kemudian kita harus maju lagi. Kita harus bertumbuh melalui sebuah proses. Kita harus berbuah. Kita harus berubah sampai kita masuk di dalam fase berbuah atau fase interdependence. Fase kedewasaan penuh yang dikatakan firman Tuhan. Fase beranak cucu. Fase berkembang. Di mana seseorang menjadi dewasa penuh. Dan orang-orang seperti ini senang untuk bersinergi. Untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Dia tahu bahwa sendirian dia bisa. Tetapi kalau dia bergabung dengan sebuah tim, kalau dia mulai berpartner dengan orang lain, maka hasilnya yang akan dia capai akan jadi jauh lebih besar. Dia sampai pada pengertian seperti itu. Orang-orang seperti ini siap untuk berpartner dengan orang lain. Tentunya apa? Berani berkorban. Suka berbagi. Tidak merasa tersaingi dengan keberadaan orang lain. Orang-orang ini mengerti kebenaran. Bisa mengerti dari sudut pandang orang lain. Dia punya cara pemikiran yang sangat luas. Dia bisa melihat satu persoalan dari berbagai macam segi. Karena cara berpikirnya sudah berubah menjadi dewasa. Berbahagialah orang-orang yang ada di posisi ini. Mereka cakap mengajar. Mereka senang untuk memberi. Orang-orang seperti ini bukan sekedar tahu kebenaran,
Tapi orang-orang seperti ini mengerti mengapa. Orang-orang seperti ini bukan cuma sekedar tahu kebenaran, tapi orang-orang seperti ini mengerti mengapa. Beda antara saudara mengenal kebenaran dan saudara mengerti mengapa. Orang-orang yang masuk dalam fase berbuah ini mengerti bahwa perintah Tuhan itu bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan mereka, untuk keuntungan kita. Mereka mengerjakan perintah Tuhan karena mereka mengerti keuntungannya apa. Orang-orang yang dewasa tidak perlu lagi disuruh sikat gigi. Mereka mengerti mereka harus sikat gigi. Karena sebab kalau mereka tidak sikat gigi, yang rugi siapa? Itu adalah orang-orang dewasa. Mengerti mengapa. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa di dalam Amsal dikatakan perolehlah hikmat. Jadi orang-orang ini yang di fase ini, orang-orang yang di fase ini, orang-orang seperti ini mengerti mengapa dia harus mengasihi orang, mengerti kenapa dia harus berkorban, mengerti mengapa dia harus dalam soal rohani, kenapa dia harus mengembalikan kesepuluhan kepada Tuhan. Dia mengerti kenapa dia harus tertanam di dalam gereja lokal. Dia mengerti mengapa harus melayani. Dia mengerti bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan di diri sendiri. Halo? Apakah saya membosankan Bapak Ibu Saudara? Apa sih? Tadi ngomong apa sih? Orang-orang yang ada di fase dua ini mengerti bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah ini belajar perintah Tuhan untuk keuntungan kita semuanya. Kita belajar menjadi dewasa. Beberapa bulan yang lampau waktu saya datang ke tempat ini, eh, waktu saya ketemu sama Pak Budi, eh, ditanya saya waktu waktu ketemu, eh, kuncinya apa sih? Apa kuncinya apa sih? Eh, menghadapi segala sesuatu yang gimana-gimana. Kok Mas Adi diem aja, gitu. Diam apa tenang gitu. Sepertinya tidak ada masalah. Gitu. Saya hanya diam saja, ya saya ini belajar menjadi dewasa, Pak. Itu menjadi dewasa. Jadi saya nggak punya. Saya minta sama Tuhan supaya apa yang dipikirkan Tuhan itu sama gitu, yang saya pikirkan. Gitu. Jadi orang yang dewasa tadi kan bisa memikirkan segala sesuatunya gitu. Nggak ada sumbu pendek, nggak ada segala sesuatu. Jadi saya diem, saya hanya memuji menyembah Tuhan. Ya saya berdoa gitu saja. Gitu. Yang saya terangkan kepada Pak Budi waktu itu. Ya itu aja yang saya itu kan. Ya saya puasa, saya berdoa, ya saya lalui.
meskipun itu sakit gitu, ya saya lalui dengan diam. Wong, Tuhan Yesus waktu dicambuk, waktu diam saja, nggak nggak ngomel, nggak membantah. Itu apalagi saya gitu kan ya, diapain, wah macam-macam. Tetapi waktu itu, saya punya, sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya bahwa, wah, pikirkan apa yang perkara yang di atas gitu. Segala sesuatu yang di atas. Jadi, eee, sesuatu yang sakit itu harus kita lepaskan gitu. Lepaskan dengan sesuatu yang positif gitu, ya. Sesuatu yang positif. Nah, jadi orang-orang yang ada di dalam fase berbuah, interdependence, gaya bahasanya juga berubah. Dia nggak bilang, "Bantu saya dong, Pak. Support saya dong, Pak. Doain saya dong, Pak." Tapi gaya bahasanya udah berubah. Gaya bahasanya seperti ini. "What can I do for you?" Apa yang saya bisa lakukan buat kamu? Apa yang bisa saya bantu? Setiap kali apa yang bisa saya bantu? Apa yang saya bisa lakukan? Ada yang saya bisa tolong? Atau Bapak Ibu Saudara berani datang kepada pemimpinnya? Berani datang kepada papanya, orang tuanya, mamanya? Berani datang kepada pendetanya dan bilang, adakah yang bisa saya doakan? Mungkin Setiabudi, mungkin ada teman-teman rekan-rekan semuanya langsung datang ke Setiabudi. Budi, ada yang bisa saya bantu? Gitu. Ada yang bisa saya doakan? Pak Budi langsung, ini nih, mantap. Adakah beban yang bisa saya angkat bersama-sama? Itu adalah orang yang dewasa. Yang siap untuk berbagi, yang siap untuk berkorban. Tidak untuk mementingkan diri sendiri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Orang yang di fase berbuah, itu adalah di mana fase tujuan kita, yaitu kedewasaan. Kedewasaan. Yang disebut kedewasaan penuh. Sebuah kehidupan yang berbuah pada saat kita mengambil keputusan untuk menolong orang lain. Pada saat kita mengambil keputusan untuk memberi. Pada saat kita mengambil keputusan untuk mengajar orang lain. Pada saat kita mengambil keputusan untuk melayani, berani berkorban bagi orang lain. Orang yang dewasa, orang yang tidak dewasa akan selalu mudah menemukan kesalahan orang lain. Orang yang tidak dewasa akan selalu komplain terus. Akan selalu gampang untuk komplain. Dan selalu gampang kritik orang. Sedangkan orang yang dewasa akan selalu mencari jalan untuk berkontribusi. Orang yang dewasa selalu cari cara apa yang bisa dibantu. Hari-hari ini begitu banyak kritik. Baik terhadap pemerintah, terhadap pemimpin, dan lain sebagainya. Kita sudah melihat di luar sana.
Itu menunjukkan bahwa level mana kebanyakan orang. Tapi hanya sedikit yang mau bilang, bisakah saya bantu? Bisakah saya lakukan sesuatu buat kamu? Apa yang perlu saya doakan? Berbahagialah sebenarnya terjadi pada saat kita kontribusi, bukan pada saat kita menerima. Lebih berbahagia kita memberi daripada menerima. Bapak Ibu Saudara, bisa dibayangkan kalau gereja di sini penuh dengan orang-orang yang dewasa penuh. Penuh dengan orang-orang yang punya sifat generous giver. Orang yang suka memberi, bukan complainers. Tapi orang yang selalu mencari jalan untuk berkontribusi. Bisakah Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau segini banyak orang di tempat ini, punya sifat yang dewasa penuh. Apa yang dampaknya dalam komunitas kita? Yang paling berbahagia adalah setia budi. Karena dibantu sama teman-teman, rekan-rekan semuanya. Tapi alangkah sedihnya kalau kumpulan di tempat ini banyak yang terdiri dari orang-orang yang suka komplain saja. Yang selalu untuk minta diberi terus. Yang selalu minta diberi berkat. Selalu minta berkat, selalu minta berkat. Dan gak pernah berpikir bagaimana caranya jadi berkat bagi orang lain. Mari tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan ini. Kita melihat diri kita masing-masing. Kita masih ada di fase yang mana? Tergantungan, mandiri, atau masih proses di dalam fase berbuah. Tuhan bisa berikan sesuatu yang khusus buat kita pribadi lepas pribadi. Tuhan akan memampukan kita untuk menguasai diri kita. Kita tidak bisa mengontrol di luar tubuh kita, sekeliling kita. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita masing-masing. Minta Roh Kudus memampukan kita. Supaya kita menuju kepada kedewasaan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sanggup mengubah arah kehidupan kami. Yang akan mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Mentransformasi pikiran kami untuk menjadi dewasa. Kedewasaan penuh yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga kami bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin pengajar. Tetapi kami menjadi dewasa penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah. Haleluya. Amin.